perasaan kita ini akan tertuang semua di dalam tulisan. Awas. Dan kita kalau menulis masih bisa memilih kata mana yang tepat untuk kalimat ini, di mana letak titik dan komanya. Dan ketika kita ulang lagi, oh kurang bagus, disetip, digawe maning, diedit maning, sehingga menjadi bagus. Kalau kita berceramah berpidato, yang ada kesempatan nyetip ini mah. Ya, spontanitas. Dan makanya menulis ini ghariza fitriyah atau ghariza muktasabah. Muktasabah artinya insting yang melalui pelatihan. Tapi kalau berbicara adalah insting yang murni dari sononya, ujung-ujung bisa ngomong. Tapi kalau orang menulis mesti banyak latihan. Sudah. Nanti dalam jenis tulisan pun ada spesialisasi. Bagian reporting, bagian jurnalis, bagian akuntansi, bagian rubrik politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, novel, syair, teater, itu semuanya juga mempunyai bidang-bidang yang berbeda. Kalau Anda tidak pernah belajar teater dan tidak pernah melatih, bagaimana? Ya nggak bakal bisa. Iya kan? Kalau Anda tidak ada bakat penyair, yang nggak akan bisa milih kata-kata bagaimana sebenarnya, yang nggak bisa. Makanya memang body language, ya kalau bicara, memang iya, tapi kalau tulisan kan nggak bisa, nggak bisa. Kita tidak bisa bertatap muka. Disitulah letak pertanggungjawaban intelektualitas kita, sejauh mana tulisan ini bisa mewakili pikiran-pikiran kita. Saya seringkali menemukan tulisan, saya konfirmasikan, dia mengatakan, oh maksud saya bukan begitu, tulisannya begini kok. Ya, hanya saja kalau tulisan tuh sebelum diterbitkan kita baca lagi, disunting lagi, direvisi lagi. Nah, makanya kitab-kitab kuning yang beredar di pesantren-pesantren kayak Sapina, kayak Takrib, kayak Fathul Mu'in, Sutolibin, kenapa tidak ada salahnya? Bukan, karena diperbaiki berulang-ulang terus sampai akhirnya menjadi sempurna. Dulu tulisnya ya mungkin salah dulu, salah wawu, salah alif, segala macam, salah kalimat. Nanti la ala soab diperbaiki lagi, dicetak terbitan baru. Buku pada cetakan pertama banyak salah titik, salah koma, salah huruf besar, huruf kecil. Ya kan begitu. Cetakan yang ke-30 ya sudah lebih sempurna dong. Sedang kitab takrib itu cetakannya sudah beberapa ribu sudah. Dan selalu diperbaiki oleh generasi berikutnya, bukan karang seorang. Saya tidak yakin pada aslinya sudah mengarang akan salahnya. Itu persoalannya. Kecuali wiridan ya, diwali beneran. Oh wiridan. Iya, bukan barokah. Oh iya, iya. Seperti Jaljalutiyah Kubra itu banyak yang melanggar aturan kaidah bahasa. Min gholat pakai ta, adanya gholat pakai ta. Kenapa? Karena sanjaknya supaya sama tak semuanya, itu dipaksakan. Secara ilmu arud itu tidak diperbolehkan. Ya, memaksakan merubah huruf itu. Ada kaidah-kaidahnya. Imam Khalil Al-Farahidi itu membuat aturan-aturan dalam dunia persajakan di dalam Arab itu adalah seperti itu, bahwa tidak boleh mengganti huruf ya dan sebagainya gitu. Oke. Itu maksudnya fasal qalamu indi afsahu min ibaratil lisan. Ini berarti orang ini punya bakat menulis lebih besar daripada bakat berbicara. Dia bukan seorang orator, tetapi dia seorang apa? Apa penulis? Nah, pengarang, penulis, bukan seorang ya
jurnalis. Iyalah. Kan. Ya, itu terjadi. Jadi para waliullah juga ada yang bisanya bicara aja, yang nulis muridnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngomongnya enak, nulisnya enak. Lengkap dia mah. Kalau Pak Hamka nulisnya enak, ngomongnya enak. Itu. Ada orang yang kalau ceramah enak, tapi nulisnya enak. Ada yang nulisnya enak, tapi ceramahnya enggak enak. Yang punya dua bakat yang sama itu memang itulah kelebihan yang plus, ya, kuadrat ya, pangkat 2. Dia bisa nulis dan bisa berpidato, berorasi. Wa kana ba'dul arifina yaqulu li ashabihi, ada sebagian orang yang arif billah berkata kepada teman-temannya, "Idza kuntu atakallamu alaikum akunu astafidu min nafsi ma yajrihi lahu ala lisani." Ketika saya berbicara di hadapan kamu, akulah yang mengambil manfaat dari diriku, apa yang Allah alirkan kepada saya melalui lidahku ini. Kama tastafiduna antum minni, seperti Anda juga mengambil manfaat dari saya. Wa fi dzalika yaqul Ibnu Farid radhiyallahu anhu. Jadi ketika saya berceramah pun saya juga mengambil manfaat dari diri saya, apa yang Allah alirkan dalam pikiran saya, apa yang Allah gerakkan melalui lidah saya, sehingga saya bicara lancar. Dan ketika saya berceramah, saya mendapat ilmu-ilmu yang baru secara spontan. Seperti kamu juga mengambil manfaat dari ilmu yang saya sampaikan kepada kamu. Ini artinya, ini pengalaman. Makanya ada beberapa kriteria, beberapa penceramah. Yang pertama, seorang yang masih pemula, yang baru belajar berorasi, diapalakan gitu ya. Sampai tekan guyon-guyon diapalakan, di kamar dewek di kancing. Ngerepan kaca bertudang tuding. Nah, kalau buswaya ceramah, hilang pikiran gitu. Supaya jangan stagnan. Allahumma sholli, peluang untuk berpikir. Dulu ketemu salawatan mana gitu. Beli ketemu ngobrol cerita kandangnya ngalih. Ini kita sering mengidentifikasi macam itu. Iya, itu teknik ya. Itu berarti cerdas nggak? Cerdas kan? Ya cerdas, itu berarti cerdas. Bukan ngakali ya. Yang kedua dia unitnya baik, kalau berceramah baik-baik, menyampaikan pesan-pesan Allah. Karena dia itu grogi, kadang-kadang mungkin ada audiens yang hebat, mungkin ada alama, ada pejabat, ada presiden, mungkin juga lap semua materi yang sudah dihimpun hilang. Ya terjadi gitu. Akhirnya wassalamualaikum gitu aja. Itu terjadi. Makanya jadi memang yang paling mudah melangkah dari menjadi seorang mubaligh sebagai orator itu lebih mudah itu orang yang memang profesinya sebagai guru, karena setiap hari dia berbicara di atas murid di depan kelas, iya kan? Jadi dia sudah terlatih untuk membuat satu master filing dalam pikirannya, ya materi itu secara kronologis, babnya ini kan begitu. Ya seperti itu. Ya seorang guru juga pertama kali jadi guru, ya membuat persiapan mengajar di rumah dulu. Satu persatu kan gitu. Saking apalnya Pak Joni wis beli pernah kayak persiapan maning. Kalau bisa hafal kabeh, ya kan. Tapi seorang kepala sekolah seharusnya selalu menanya mana persiapannya. Seperti yang saya lakukan. Belum siap, kalau belum siap nggak usah ngajar. Emangnya kamu mau mikir dadak di depan kelas? Jangan dikorbankan anak-anak dong. Iya, saya mah tegas-tegasan aja dulu tuh. Saya nggak mau dikorbankan. Iya, seperti itu. Ya persiapan, jangan makan aku sudah hafal. Sekarang hafal, Anda sudah master di ilmu. Tetapi materi yang disampaikan apa? Ya minimal kan sekedar gambaran umum lah, materinya ini dan gitu. Itu hanya 45 menit kok. Paling
paling tidak kan hari ini apa? Latihan saja. Ya mana latihannya kan dia sudah siapin. Nah itu yang perlu kita ketahui, bahwa ternyata akhirnya bisa karena biasa. Seseorang yang tadinya tidak diduga dia akan bisa menjadi seorang gubernur, ya kan? Tetapi 1 tahun kemudian dia sudah menguasai. Awalnya yaitu selalu sekda, asda, semuanya dikerumun terus. Lama-lamanya pinter kok. Semua juga begitu. Dalam keilmuan juga begitu. Ibn Farid yaqul, wala taku mimman tayyasathu turusuhu bihaitsu istakhaffat aqlahu wastafazzati fasamma wara'an naqli ilmun yaddiqu an madariki ghayatil uquli salimati talaqaituhu minni wa anni akhadtuhu wa nafsiya kanat min atai mumiddati wala taku mimman tayyashatu turusuhu, dan janganlah engkau menjadi orang yang dibikin kacau oleh mahkotanya, oleh jabatannya, oleh pangkatnya. Janganlah kamu menjadi orang yang otaknya menjadi bodoh karena kebesaranmu. Itu maksudnya. Ngerasa keburu gede dingin akhirnya jadi bodoh. Tais itu artinya ngawur. Dan biasanya orang kalau merasa dirinya besar menjadi bodoh, tidak tajam. Sesuatu ketika permukaannya semakin kecil, dia mempunyai kemampuan untuk menembus. Paku, tancepakan, masa mancing-mancingan, terbuka jarum, masuk. Permukaan semakin kecil, dia akan bisa masuk. Ya. Iya, seperti itu. Jadi, ya betul. Puli ukuran 20 cm dan puli disambung dengan fendel dengan puli yang ukurannya 5 cm. Diputar sama-sama berapa derajat kalau bunyi bulat? 360 derajat. Diputar kan sama kan? Tapi kenapa bakal gede lembon, bakal siluk muter santer? Dan abot. Bukan putarannya. Yang 20 cm berputar 1 kali. Yang 5 cm berapa kali berputarnya? 4. Iya. Tapi derajatnya sama kan? Jumlah derajatnya sama kan? Ya iya. 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 Ya kenapa orang, makanya kalau Anda ingin cepat, jangan merasa besar. Iya. Dan ternyata yang punya kekuatan, punya energi yang luar biasa dan menghancurkan adalah sesuatu yang sangat kecil sekali, yang namanya atom. Paham begini? Jadi kekuatan itu letaknya pada kekecilan, bukan pada kebesaran. Nanti diurai lebih jauh lagi. Bihaitsu istakhaffat aqlahu wastafazzati, di mana karena kebesarannya itulah yang membuat akalnya menjadi ringan, menjadi ngeleop, ya, menjadi wastafazzati, dan mudah terprovokasi, mudah terpengaruh, mudah percaya, mudah ini, iya, ya, melupakan segala-galanya. Fasamma dari situ, waro'an naqli, di belakang merifes, ilmun, menukil, ilmun yadiqu an madariki ghayatil uqulis salimati, di belakang itu, di belakang nakal, di belakang yang tertulis ada ilmu yang lebih halus, yang sangat halus lembut dari tangkapan kemampuan menangkapnya akal yang sehat. Bukan pada tulisan-tulisan itu saja.
satu kebenaran. Di balik itu ada ilmu yang lebih halus yang tak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Talaqaituhu minni wa anni akhadtuhu. Saya mendapatkannya dari diriku sendiri. Wa anni akhadtuhu, dan saya pun mengambilnya dari diriku sendiri. Nafsi wa nafsi, dan diriku kanat min atai mumiddati, dari pemberianku itulah perolehanku. Artinya semakin saya banyak memberi, semakin banyak saya memperoleh. Saya mati kah?